Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, 1197 Masehi 1258 Masehi, pendiri Tarekat Syadziliyah, berbincang-bincang bersama murid kesayangannya, Syekh Abul Abbas Al-Mursi, 1219 Masehi 1281 Masehi. Kepada muridnya, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengajarkan apa saja yang dibutuhkan kelak sebagai pemimpin spiritual sepeninggalnya. Suatu hari, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, aku duduk bersama guruku Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di pekarangan rumah. Kami membicarakan apa saja, tetapi kemudian sekelompok orang masuk. Mereka mendekat kepada kami. Mereka ini wali abdal, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Namun demikian, dengan mata batinku, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, kuperhatikan mereka. Kutemukan mereka bukan wali abdal. Aku menjadi terheran dengan perkataan guruku. Ketika kutanya, dia menjawab sebagai berikut. Artinya, Syekh Asy-Syadzili berkata, siapa saja yang keburukannya berganti menjadi kebaikan, maka ia adalah salah seorang wali abdal. Dikutip dari Syekh Ihsan Jampes, Sirajut Talibin Alamin Hajil Abidin, Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, tanpa catatan tahun, Juz'i, halaman 262. Dari sini, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, aku menjadi tahu bahwa pertaubatan dari buruk menjadi baik adalah awal dari makam kewaliabdalan. Syekh Ibnu Athaillah, murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi, mendengar gurunya berkata, mengenal wali lebih sulit dari mengenal Allah. Allah dapat dikenali dengan kesempurnaan dan keindahannya. Tetapi kapan kau bisa mengenali tanda wali? Yang wali adalah makhluk sepertimu. Ia makan sebagaimana kamu makan, ia minum sebagaimana kamu minum. Ibnu Athaillah berkata di kitab Lataiful Minan, kalau Allah menghendakimu kenal dengan salah satu walinya, Allah melipat unsur manusiawinya di matamu dan Allah memperlihatkanmu keistimewaannya. Dikutip dari Syekh Ibnu Abad, Syarhul Hikam. Syekh Abul Abbas Al-Mursi sejalan dengan keterangan Syekh Zarruq yang juga tumbuh dalam tradisi Syadziliyah mengatakan, waliullah itu dapat dikenali dengan 3 tanda, mengutamakan Allah di hatinya, berpaling dari makhluknya, dan berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dikutip dari Syekh Zarruq, Syarhul Hikam. Orang yang mengenal Allah tidak memiliki dunia ataupun akhirat, sebab dunianya ia persembahkan untuk akhirat, dan akhiratnya. Pesan Abu Abbas Al-Mursi yang dikutip Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Artinya, keadaan seorang hamba di dunia ada 4, nikmat, musibah, taat, dan maksiat. Dari semua keadaan itu,
ada kewajiban ubudiyahnya, sehingga semuanya menjadi lahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksudnya adalah kewajiban pertama adalah taat seperti melaksanakan ibadah wajib dan sunat, diantaranya tahajud. Jadi rajin, terbiasa baca Al-Quran, istiqomah puasa Senin Kamis, suka bersedekah. Maka wajib untuknya meyakini bahwa semua itu adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang mana menurut Ibnu Athaillah As-Askandari, orang yang melakukan hal tersebut dia adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan nikmat, sehingga konsekuensinya dia tidak akan dihinggapi penyakit hati seperti sombong, sumah, ujub, ria, takabur, dan lain-lain. Kewajiban yang kedua ketika ditakdirkan bermaksiat. Memang sejatinya kita bermaksiat sudah takdir Tuhan, maka dari itu ketika ditakdirkan bermaksiat, kewajiban kita adalah berhenti selamanya dari kemaksiatan itu, memohon ampunan kepadanya dan tumbuhkan penyesalan dalam diri. Kewajiban yang ketiga ketika diberi nikmat seperti badan sehat, pekerjaan lancar, dan lain-lain, maka kita wajib untuk bersyukur. Kewajiban yang keempat ketika ditimpa musibah seperti sakit, susah mencari pekerjaan, adalah berserah diri atas ketentuan Allah serta bersabar. Jika semua kewajiban itu kita lakukan, maka setiap keadaan kita akan berbuah ibadah. Jika mendapat nikmat maka bersyukurlah, jika mendapat musibah maka ridho dan sabarlah, jika sedang maksiat maka bersegera tobatlah, dan jika ditakdirkan taat maka yakini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah, jadikanlah alat tenunmu sebagai tasbih, kapakmu sebagai tasbih, jarummu sebagai tasbih, dan perjalanan dagangmu sebagai tasbih.